tipenya kocak dah, penamaan mobil ini dia bilang Convero DB. Gue bilang DB tuh apa waktu sales saya kan? Oh DB double blower pak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Namun kali ini spesial, mobilnya spesial, orangnya pun spesial seperti biasanya. Sekarang gue lagi ditemenin sama sahabat lama gue, Mas Audi Wajong. Sehat di? Sehat man. Sehat ya? Sehat. Kita sudah lama tidak bertemu, tapi setiap ada acara mobil sih kebanyakan sih ketemu sama dia. Kan badan gue gede, gampang nyari. gampang nyarinya nih. Gampang nyarinya, iya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Audi buat teman-teman yang suka datang ke kontes atau datang ke acara-acara mobil pasti tahu lah Mas Audi ini. Juga dulu terkenal dengan X-Trail-nya dia. Iya. Agak lama tuh ya lo pakai X-Trail ya? GTR. GTR, iya. GTR Wagon. GTR Wagon. Iya, betul. Nah, tapi kita sekarang akan membahas mobil putih di belakang gue ini punya Mas Audi. Tapi sebelum kita ngebahas mobilnya, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Juga yang lagi cari official merchandise dari Dilihat Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dilihat Indonesia. Selain ada merchandise, stiker, segala macam baju, kita juga ada knalpot dari KW Exhaust buat mobil kalian yang lagi nonton. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini mau ganti knalpot, boleh cek aja ke Tokopedia dan Shopee di Indonesia, itu ada KW Exhaust, mungkin aja ada yang ready, ataupun kalau nggak ada yang ready bisa pre-order semua mobil, jangan khawatir gitu teman-teman. Jadi langsung aja ya diklik dan di check out gitu. Tanpa berlama-lama, sebelum kita membahas tentang si mobil ini kan perjalanan lo menggeluti dunia otomotif ini dengan berbagai macam bentuknya ya kan, bener dong bentuknya ini udah lama nih, dari mulai maksudnya main jualan ya dong, bikin bengkel sampai akhirnya lo sekarang menjadi salah satu bisa dibilang juri atau ya juri lah untuk kontes-kontes gitu dia dengan berbagai macam jenis bentuk pekerjaan otomotif ini itu apa yang bikin lo tertarik atau dari awal pertama kali itu yang bikin lo tertarik dengan otomotif itu apaan di? Jadi emang influence lo lah. Dulu tuh emang ya udah pasti lah, namanya bocah ya. Bapak gua dulu sama gua demen beliin mainan mobil-mobilan. Nah tuh basicnya tuh dari bocah batu gitu dah. Mobil-mobilan, habis itu, wah remote control nih, apa segala macam. Jangan jorok ngomongnya. Betul. Sampai jangan ya, jangan keselip ya. Sampai waktu itu almarhum kakak gua itu waktu dia SMA mau kuliah tuh dia dikasih mobil sama bapak gua. Oke. Zaman itu dikasih Corona Absolute. Oke. Di situ dia main, gua demen, ngeliatinnya segala macam, sampailah akhirnya dia ikutan dah komunitas mobil waktu itu. Oke. Komunitas mobil tahun berapa tuh ya? 2003 lah, gua masih bocah banget waktu itu dah. Udah suka main, teman-temannya ke rumah. Oke. Lu jadi terbiasa nih melihat sehari-hari. Iya, terbiasa lihat sehari-hari. Zaman-zaman itu kan gua suka ngumpulin diecast tuan. Nah, tuh teman-temannya suka masuk kamar gua. Wah lucu nih, waktu gua inget ambil. Iya ada diecast Evo tuh, Evo Rally dah, Evo 6 yang Tommy Makinen. Dia bilang, menurut lu gimana di? Kalau gua colok nih, kapesinnya ke Greco, dia bilang kan. Jadi kapesin Evo. Iya, akhirnya bikin sama dia. Oh tapi bukan kapesin Evo. Kalau kapesin Evo akhirnya agak beda. Kalau itu kan sibuk, diecastnya dicopot, masukin minyak tanah, gua pasangin sama mobil dia kagak. Iya anjir, dari kapesin diecast lagi kecil banget. Di ini angin-anginan banget mesin gua sekarang nggak ada tutupnya jadinya. Nah jadi di masa itu tuh teman-teman doi itu banyak yang suka ngobrol sama gua segala macem. Akhirnya gua makin dari tadi cuma demen mobil, kalau modif mobil tuh kayak gini lucu nih gitu kan. Udah, akhirnya dari situ tuh ya semenjak itu abis itu nggak berapa lama kakak gue meninggal. Abis itu ya gue tetap demen mobil, gue suka main game mobil segala macem lah. Sampai akhirnya gue udah bisa nyupir segala macem, iseng coba. Udah dari situ dah.
Nah terus ya bisa alhamdulillah ketemu teman-teman segala macem, zaman makin kebuka kan, nambah referensi. Betul. Nah udah, ya memang totalitas tuh dulu sebenarnya memang di X-Trail itu. Di X-Trail ya? Iya. Nah, di X-Trail ini teman-teman Audi tuh mulai bisa dibilang total sekaligus ekstrim karena lu kemarin sempet chop top juga deh. Chop top tuh enggak, cuma gue melakukan kayak kijang. Oh enggak deng, coak sasis lu Coak ya? sasis, semua segala macem, deck gue naikin, udah kayak kijang lah. Ya jadi X-Trail-nya waktu itu berdirinya mirip kayak sedan. Iya, kayak Iya. sedan. Kayak sedan ya? Emang kayak sedan banget waktu itu. Gue sampingin sama, itu kan zaman di Jazz GE ya? Iya. Standar sih, atapnya masih lebih pendek. X-Trail sama GE. Pendekan atapnya X-Trail gitu. Oh itu semua coak ya dia? Coak semua. Coak atau body drop? Coak. Coak ya? Coak, iya. Jadi bener-bener emang lantainya pun Lantainya deket. Kalau deket. body drop kan bodinya doang. Bodinya nih, doang. lantainya tetap tinggi. Iya. Kalau ini lantainya pun Lantainya pun ya emang lantainya tetap standar. Jadi lu masuk mobil Iya. kayak bodrop kan kayak lu kan tinggi banget nih. iya Ini benar. nggak, Kalau ini nggak. lantainya tetap di bawah. Iya, dan kebetulan kan ada orang yang bisa gue ribetin kan. Cuma tiap minggu, Mas kurang ini nih mentok sini nih Mas, Dimas, udah kan. Udah taruh. Babat lagi. Deh kata Dimas, udah nih gue udah siapin nih. Kalau mau lu pendekin lagi udah 3 jari bisa, tinggal Midun bisa nggak? Udah Bang Midun, tolongin dong. Udah turunin lagi sama Midun. Papakin lagi sampai akhirnya menyusahkan. Sampai akhirnya menyusahkan karena Audi dengan atap yang lebih pendek dibanding Jazz GE, lu pakai velgnya 20. 20 teman-teman. Jadi velgnya pun nggak kecil gitu. Jadi benar-benar yang dibabat. Kalian ngebayangin ya pakai ring 20 tapi pendeknya lebih pendek dibanding atapnya. Atap Excel kan kalian tahu ya tingginya segimana. Itu lebih pendek dibanding Jazz GE. Jadi benar-benar kalau gua ngeliat mobil dia di jalan, gua nggak nyangka kalau itu X-Trail. Karena atapnya pendek banget. Mobil gede banget anjing X-Trail Audi ini. Makanya GTR Bang gue bilang. GTR Wagon. Apa namanya? Stagea. Stagea, tapi nggak di GTR aja. Nah, semakin setelah lo pakai si X-Trail itu, baru lo kan ngerambah ke akhirnya dari mulai lo main, habis itu lo merambah ke bisnisnya nih, Di. Iya, Kan? betul. Lo bikin bengkel kaki-kaki, Iya. waktu itu gue sempat mempercayakan Audi sama bengkelnya waktu itu ngerjain Airsus-nya Mercy CLS punya Adi bener. Mulia tuh, ya kan. Kenapa dari mulai lo dari yang penikmat atau penyuka, abis itu malah beralih ke bisnis? Nah, jadi sebenarnya gini, akhirnya kan itu kuliah tuh waktu itu tuh. Gue bisa ngotak-ngatik mobil, tapi kuliahnya emang main-main sih gue waktu itu gitu kan. Emang main-main. Sampai pada titik yang kuliahnya gue masih serius nih, deh kan. Udah kebanyakan itu tuh, Bang. Udah pasti, itu zaman kuliah lu kalau mau itu bisa melakukan. Maaf ya ibu papa yang dulu. Nah, akhirnya serius, waktu itu gue disuruh magang. Akhirnya gue magang lah di salah satu media cetak temen gue. Ini segala macam, ya udah. Nah di situ, nah ini sebenarnya dari bisnis yang bengkel sampai mobil tuh sampai juri tuh di situ. Nah di magang itu, waktu itu mereka mau, gue disuruh nulis, ya gue coba nulis, alhamdulillahnya mereka suka dah. Udah, habis itu mau bikin event. Ya udah, lu jadi deh juri deh di sini deh, bantuin. Ya gue keringet dingin waktu itu kan tahun berapa? 2012. 2012 ya udah deh. Juri, nah di juri ini ketemulah dengan macam-macam orang. Ya. Ada juri lama, ada yang punya bengkel, salah satunya almarhum Om Roni Akasia. Iya. Nah, di situ sama Om lumayan deket lah gitu kan. Sampai pada titiknya gue udah nyerah dengan waktu itu mobilnya statik banget, Bang. Si X-Trail gitu kan. Akhirnya main ke Akasia, oh ya udah deh. Kenal lah sama Om Iwan, Om Indra, semua udah. Nah akhirnya hubungan baik segala macam sampai waktu itu kan gue memang di waktu kuliah tuh punya bengkel tapi yang polesan yang gue punya itu kan. Iya. Nah sampai waktu itu dia bilang, gue lagi main ke Akasia, lu nggak mau emang? Buka nih buat kaki di Bintaro. Ya boleh aja sih Om, ntar deh gue pikir-pikir dulu. Udahlah akhirnya bius segala macam.
akhirnya buka. Akhirnya Bintaro. buka. Oke, tadinya buat detailing. Side Iya. works ya dulu namanya dia. Sideworks, Benar ya? Betul. Detailing terus akhirnya buka kaki-kaki. Kaki-kaki. Dan si X-Trail ini menjadikan salah satu mobil display lu ya dia? Iya, Saat itu ya? sebelum Karena akhirnya Bayu. jadi Asus. Bener. Oke. Gitu, Bang. Barulah gua ketemu sama Audi di event bertajuk Intersport waktu itu. Gua jadi kerja sama Audi, salah satu jadi membantu buat tim dari juri dari Intersport ya dia. Betul. Itu Berkesempatan. 2017 dia. 2018. 18 ya? 18 ya? 18 tuh gua bareng. Soalnya sama setahun sebelum Covid tuh. Iya benar. Iya. Iya benar. Gua belajar banyak juga dari penjurian semua segala macam. Jadi Audi tuh semuanya berarti lo dari passion lalu Iya. ke bisnis ya. Iya, kurang lebih sih gitu Iya kan? sih. Oke. Nah, sekarang kita baru masuk ke si mobil Wuling nih dia. Iya. Di belakang ini. Karena kenapa gua tarik ke belakang? Karena perbedaannya cukup signifikan. Dari mulai X-Trail-nya menuju ke Wuling-nya. Gitu. Jadi pertanyaannya gini. Ini Wuling tahun berapa, Di? Ini 2021. 2021 tipenya? Ini sebenarnya hampir yang paling bawah, Bang. Wuling apa sih ini namanya? Convero. Convero. Yoi, Oke. dia tipenya kocak dah, penamaan mobil ini dibilang Convero DB. Gue bilang DB tuh apa waktu ke sales kan? Oh DB double blower pak. Ya kalau kayak Gijan kan tipe G, VQ kan. Kagak coy ini. Kalau nggak ada belakangnya SB Pak, single blower. Single blower. Iya udah ini aja gue bilang gitu. Kenapa Di lu pilih mobil ini? Jadi gini, pada waktu itu gue mikir kan, gue waktu itu tuh waktu zaman 2021 tuh kan Covid lagi parah-parah ya. Sebenarnya 2020 tuh lagi parah kan, yang ditutup semua segala macam. Nah basicnya waktu itu tuh gue mulai ngos-ngosan buat operasional toko. Oke. Anjing, operasional toko parah banget nih keluar, karena waktu itu kan toko ditutup Bang. Iya benar. Dan gue nggak tega buat ngekat anak gue, karena kan mereka ada keluarga juga yang mesti ngikutin. Setuju, itulah pertimbangannya Pertimbangannya, ya, bisnis ya. betul. Nah waktu itu gue ada Polo sama Sienta. Oke. Iya. Gitu. Nah Polo itu akhirnya gue pikir waktu itu begini, gue ini gimana caranya, karena gue berpikir kita ambil pahit sampai 2023 nih Covid berlanjut. Iya. Pahitnya nih gitu kan. Iya. Tapi gue nggak mau ngorbanin hal-hal yang besar gitu kan. Akhirnya gue pikir udah mobil aja deh, lepas Polo sama Sienta. Tapi gue tuh emang dari dulu kalau jual mobil tuh goblok Wan. Excel itu dulu laku tuh parah murahnya. Berapa X-Trail? 110 semua nggak gue lepas. Gitu. Masih ada nggak sih tuh mobil? Masih terakhir di Polisline sih Bang. Oh iya benar. Waktu itu gue lihat ada berita, ada mobil Audi kena sita waktu itu. Masih Ita, iya. Iya, siapa yang punya Di? Yang punya tuh katanya sih ya masih oknum-oknum itulah di Bandung gitu kan. Dulu sih pada heboh, wah mobil lu kalau di Bandung dikawal tuh muter-muter segala macam. Gue nggak ngerti, tiba-tiba terakhir bukan dikawal Polisline. Dikawal, tapi dalam muduk penyitaan Ya kan. Nah dari Excel tuh gue juga tegur. Gue kadang-kadang suka mikir tuh, anjing gue kasih mobil kayak begini harga mahal, emang ada yang mau beli ya udah lepas. Polo sama, Polo tuh juga sama. Gue jual juga harga yang sama Bang, CP10. Karena gue pikir tuh, itu Polo kan lebih black ya. Warna juga udah gue robah kayak begitu. Terus barang standar udah entah berada di mana kan. Jadi jual CP10 lagi aja kali ya. Karena pajaknya waktu itu mati juga tuh. Jual. Dah, Sienta gue jual juga. Akhirnya kumpul tuh kalau nggak salah per hari duit 250 kojut. Deh. Dah 250 juta, gue bilang sama bini gue 200 kita simpen nih. Ya simpen, berarti 50. Kan gue udah berkeluarga kan. Nggak mungkin gue sama anak bini gue mau pergi naik kapan, anak gue rame kan. Iya benar. Anak gue 3. Iya benar. Terus gue mau minjem mobil sama bapak gue, nggak enak gue. Walaupun mereka bilang, ya nggak apa-apa kalau lu mau pakai aja, kita barengan. Ya udah akhirnya gue bilang, yaudah kita cari mobil yang gue pokoknya mau nyicil mobil, mau. Tapi maksimal 2 tahun. Oke, benar. Dengan DP gocap. Bijak. Gue bilang, jadi waktu itu emang keputusan lebih ke arah situ. Iya benar. Ya udah, akhirnya nyari muter, akhirnya nyari yang pasti kalau bisa mobil panjang, habis itu kalau bisa baru.
Supaya gue nggak dikerjain sama mobil. Karena gue udah biasa. Iya, karena udah biasa. Jadi gue tuh udah berapa kali nyoba buat beli mobil second. Tapi selalu tuh emang bini gue tuh auranya serem kali ya, mobil yang itu pada takut semua. Dulu ada Corona TT sama Wonder. Corona TT. Wah. Nggak masalahnya yang lu beli. Iya, masalah sih. Corona TT sama Wonder. Bukan auranya, emang mobilnya aja. Kalau lu beli nggak dandan ya udah. Iya, pas Corona TT tuh gue masih pacaran sama bini gue, dia bilang, ya ada deh, tapi ini uang pacaran kita kurang nih pasti buat beresin mobil. Pahitnya tuh Corona TT apa Wang? Dari fluid gue inget banget lagi jalan, dia yang bawa. Gue bawa X-Trail waktu itu soalnya. Set, dia lagi ngegas, bolong coy. Tuh pedal ngembus ke firewall. Ya, gue bilang, dah kenapa kejadiannya di sini? Gue bilang kan, kenapa bukan pas gue kan bisa gue, wah gini doang kok, gitu kan. Biasa aja, Biasa ini aja. mah nyangkut gini biasa. Iya, satu udah, jual dah. Terus gue bilang, beli lagi dong. Ini dibenerin kan nih? Gue benerin, gue jual. Iya, kalau enggak sih, Pak gimana mana gasnya ada di bawah. Gue benerin, gue jual. 3 tahun lah abis gue udah nikah, gue bilang, pengen dong, beli lagi dong mainan. Emang kurang mainannya udah ada? Ya kagak, pengen aja, gue bilang. Ya, nah, salah gue sepik. Enggak, ntar kalau udah rapi buat mama sama papa, buat mertua gue. Deh kan, beli. Kok dalam. Wonder. Dalam. Mesinnya gue ganti. Ya kan, abis itu dalaman perintilan kisi AC semua gue baru, lampu baru. Pas sudah jadi, bini gue nanya, kapan diantar ke Cipondo, rumah mertua gue? Ntar dulu dah gue pakai, 2 bulan kemudian jual, kata dia. Nggak lo antar gitu. Akhirnya jual lagi, Wang. Cuma kan pas dijual kan ditanya, emang jualnya berapa? 30, emang habisnya berapa? Kayaknya bonnya ada di laci dah, gue bilang, dibuka laci bonnya kan, wow, gitu kan. Lah. Nah, makanya dari situ dia bilang, lu kagak ada lagi beli mobil second. Iya. Jadi keputusannya setelah Wonder lu jual 30 juta itu, nggak ada lagi lu beli mobil. Tidak ada lagi, tua kata dia, tidak boleh. Bahkan sampai detik ini gue minta nggak dikasih. Ya, jadi soalnya gini, gue tadinya tuh kan gue ada REV 1 nih. Tadi gue bilang, udah beli Fortuner aja yuk. Fortuner ya yang apa? VNT gitu. Nggak, dia bilang, kagak ada, udah pokoknya beli baru, udah situ. Tapi ini kan, gua adalah salah satu orang yang tadinya kayak lo, sukanya mobil tua gitu segala macam. Terus gue juga sekarang sudah mulai, kayaknya gue mesti baru deh, satu. Mau gue kalahin mobil tua nih, abis itu gue beli mobil baru aja deh gitu. Tapi sebagai lo yang tadinya juga suka dengan mobil mainan, ini kan kadang-kadang jadi bias ya, mobil mainan. Mobil harian sama mobil mainan akhirnya jadi mobil mainan juga. Iya, benar. Mobil mainan juga gitu loh. Mobil hariannya ya jadi mobil mainan. Atau mobil mainannya jadi mobil harian gitu. Bener. Itu kebalik-balik gitu loh, bias jadinya. Benar. Nah, buat lo nih yang udah suka dengan mobil mainan yang mobil tua segala macam, terus lo ngerasain mobil baru seperti ini nih, apa bedanya di? Bedanya Yang pasti maintenance. Ya kan, maintenance kan istilahnya lo lebih gampang nyari spare partnya, harganya lebih murah. Terus kalau ada yang rusak, gue tinggal teriak doang ke bengkel. Garansi. Yang mana nih benerin? Gue apa nih begini? Masa masih baru mobil begini? Gue beresin. Gitu. Iya. Ya kan, habis itu juga worry free karena kayak mobil ini kan, balik lagi anak gue kan banyak. Kadang-kadang tuh kalau mau liburan keluar kota, kan ngitung tiket, ya ada kehitung semua. Belum babysitternya lagi satu kan. Udah naik mobil dah. Nah makanya jauh-jauh karena mobilnya baru tuh, bukannya gue bilang berarti mobil second tuh lo nggak worry free ya, cuma kan lo lebih pede aja Wang. Betul. Gitu. Ini gue setuju banget. Jadi gue tuh salah satu buat kayak gue mesti beli mobil baru deh. Jadi kayak ya keluar kota tadi di bener. Kalau mobil memang mobil mainan atau mobil yang sudah berumur, memang worry free kalau untuk dipakai harian kota segala macam. Tapi kalau lo keluar kota, gue tuh pribadi jadi harus gue siapin kayaknya. Harus gue siapin deh kayaknya nih. Harus gue cek deh, cek. Bagian itu tetap sih Wan.
kadang-kadang berlebihan juga. Wih, spuring lagi nih, ganti wheel lagi nih. Dan gimana nih, perlu gantinya nih. Itu orangnya. Iya, tetap ada perempuan gitu ya. Nih, kayaknya lampusan udah mulai redup, ganti dah gitu. Jangan tetap ada begini Tapi skalanya lebih kecil nih. Tapi skalanya lebih murah Iya, gitu. lebih kecil. Jadi gue tuh yang kayak nggak, gue yakin. Tapi di dalam hati gue kayak aman gak ya? Aman gak ya? Masih ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau mobilnya mungkin masih baru segala macam, jadi sebenarnya worry free-nya mungkin. Ya, tapi ada juga kan Mas mobil lama yang dibaruin segala macam. Iya, tapi ya kalau gue pribadi yang memang tadinya mobilnya akhirnya dipakai harian, yang dimainin juga akhirnya saat keluar kota, jadi lu ada yang kayak aman gak ya? Aman gak ya? Biarpun lo dadakan ke sana pun aman, tapi akhirnya jadi kayak ya nggak se-worry free saat lo pakai mobil muda lah. Iya, betul. Gitu ya dia? Betul, kayak gitu. Nah, dengan Wuling ini sebagai salah satu kendaraan yang mungkin belum banyak di jalan saat itu di apalagi Convero ini ya, maksudnya kan kalau lo ngelihat mobil-mobil yang udah berumur, lo bisa ngelihat referensinya di mana-mana. Iya, nih kan bisa, oh ini udah kayak gini nih, udah gini apa gimana gitu kan. Nah, base lo ngebangun ini, apa yang bikin lo tertarik dengan Convero, abis itu kayaknya konsepnya bakalan kayak gini deh. Oke, tertariknya dolarnya sih Bang, murah parah. Itu dia, harganya tuh emang kagak bohong gitu kan. Lu beli barang Cina udah pasti murah gitu kan. Nah ya udah di mobil itu juga sama gitu. Iya. Jadi nih waktu gue beli ini mobil barunya cuma 132. Oke. Baru, nah pada saat itu 132 lo nyari Innova yang tahun lebih, yang agak muda nih kalau bisa misalkan kagak nemu juga. Dapat Carlia Sigra gitu kan. Gue sih nggak ada masalah Carlia Sigra karena pada saat itu emang gue mau nyari mobil yang DP-nya gocap nih, yang hitungannya masuk tuh ya Carlia Sigra, ini Ayla, Agia pun gak masuk coy. Oh iya. Agia 5 waktu itu soalnya. Udah, nah gue coba-coba, ya udah ini aja dah. Agia sih agak kurang besar dia. Iya, bener Agia kan. Dia. Nah, gue aja kayak udah depan tuh sama bini gue udah kayak Mas Smackdown kali kan. Anjir, gak flashback. Iya. Anaknya 3 lagi. Iya, ntar gue sama bini gue di depan, ya tolong ngambil ada yang jatuh, dikira mesum mobil goyang-goyang. Gitu, kecilan. Kamu nggak bisa mobil kecil, mesti gede. Iya, mesti gede bener. Ya kan, nah, udah akhirnya mobil gede. Nah, gua itu memang dari dulu nggak pernah ngeliat merek. Habis itu bodo amat dah mobil gimana. Malah kadang-kadang tuh makin jarang mobil, dan arti kata jarang tuh jarang dipakai orang. Gua kadang-kadang tuh suka, emang kayak gimana sih rasanya? Ya kayak dulu waktu balik lagi nih, waktu X-Trail. Rusak tuh mobil kan, bukan rusak, ya nggak rusak cuma kan ya mereka di dinas mulu kan. Nah, saat itu gimana? Enak tuh, zaman itu kagak bayar lagi, kan cuma naruh doang. Ngesol lips bawah, naruh sebulan, wah gitu. Pas sekarang udah rutin, Iya, kalau dia bilang nggak bisa masuk nih mobil ke bengkel. Akhirnya bapak gue jengah, karena waktu itu mobilnya suka gue tilep-tilepin, pinjem-pinjem bentar dah gitu kan. Akhirnya waktu itu gue beli Grand Max tuh. Iya. Nah, Grand Max itu kan sebenarnya nggak lazim pada waktu itu kan. Iya. Karena 2013-2014 lo beli Grand Max udah kayak orang mau buka restoran. Betul, kayak mobil operasional banget ya. Nah, tapi itu emang gue yang mau waktu itu gitu. Nah, maksud gue tuh emang udah pilihan-pilihan kocak-kocak kayak begitu gitu. Nah, sampailah yang di sini kan, ya udahlah gue ambil aja nih Wuling. Karena Convero itu dia murah gitu kan. Nah, kalau referensi di awal, jadi nih 2 tahun-tahun itu gue lagi banyak ngurusin, gue dan kenalan gue nih lagi banyak ngurusin mobil suka pakai ban AT. Oke. CR-V. Ada satu lagi teman gue juragan COVID, dia kaya gara-gara masker uang. Kacau tuh, tiba-tiba meledak kan. Gue mobil gue dimodifikasi segala macam X-Trail. Terus gue bilang, lu mau dipendekin? Enggak, soalnya masih buat bawa masker juga di mobil nih, jadi tinggiin. Ya udah, tinggiin dah, pakai ban AT lagi tinggiin apa segala macam. Sampai akhirnya beli nih mobil. Terus gue pikir kalau gue pendekin lagi, aneh dah kayaknya di mobil dah. Gitu kan, walaupun gue dagang Airsus waktu itu juga kan. Iya. Nggak mau, gue tinggiin aja. Jadi konsepnya waktu itu cuma gue pingin, gue punya mobil tinggi, plusnya kan gue bisa bawa kemana-mana tuh mobil. Betul. Udah sekarang nyobain, karena gue nggak pernah nih ngotak-ngatik mobil modelan kayak begini, dibikin kayak begini tuh gue nggak pernah. Gue pengen cobain belajar gitu. Kalau Sienta dulu kan walaupun masih tinggi tetap aja keluar kota juga serak. Walaupun kagak pendek-pendek banget tetap aja. Mobil bertujuan. Nah kalau ini kagak, udah. Nah referensi dari situ,
Cuma sebenarnya banyak belajar itu di tahun-tahun berikutnya sih, karena perkembangan gue ngeliatnya dari Instagram belajarnya kan. Jadi dulu tuh di Jepang tuh kan fan culture itu rame tuh. Betul. Sampai ya di sini kan juga ada kan, Iya. mana-mana ada. Mereka tuh demen fan-nya itu kan dipendekin kalau dulu. Iya. Sampai 2 tahun belakangan ini itu demen tuh Alphard ditinggiin, Foxy ditinggiin. Kalau di Solo kan Delica masih ada tuh yang model lama masih banyak yang main ditinggiin. Gue cocok nih gue bilang nih. Ya udahlah, mobil Cina masa kagak bisa gue bilang. Oh, basicnya sama modelannya kayak juga ya. Yang di video juga ya, Iya, beda satu bener, Jepang satu bener. KW gitu doang udah. Iya. Aja mau tuh KW malah. Udah, karena dari situ gue banyak tuh belajar tuh, cobain lah colok ini, cobain colok itu. Tapi memang karena di sini gue belum menemukan referensinya, jadi ya gue cobain aja dari luar modelnya pasang begini, pasang begitu, cobain deh. Gitu. Oke. Nah, yang paling pertanyaan yang paling mendasar adalah mobil ini kan karena referensinya jarang nih. Ini kita ngomongin masalah body dulu nih. Boleh. Referensinya jarang. Berarti kan penambahan aksesoris Iya. juga tricky. Bener, Sebenarnya. bener, Iya dong. bener. Nah, yang lo pasang-pasang di mobil ini ada apa aja, Di? Kalau bagian luar nih, luar tuh sebenarnya simpel di mobil, kayak luar nih cuma hood bra. Nah, hood bra-nya memang lo custom atau gimana? Nggak, gue beli Tokped Bang. Hood bra untuk mobil? Jadi gue nanya ada yang jual hood bra buat Greco. Greco. Greco nih. Punten orang Bandung soalnya nih kan. Punten bisa nggak nih buat wuling Convero? Bisa, kata dia. Coba diukurkan. Waduh, mati gue bilang. Yaudah gue coba ukur dah. Saat foto. Oke, udah gue bayar nih. Ngomong 2 hari kok seminggu kagak ada kabar. Ya ketipu gue, tapi udah 250.000 kan. Gue bilang biarin aja dah. Dateng minggu kedua. Pas gue pasang, fotonya nemplok Bang, bisa. Oh, Gitu. berarti dia untuk Greco abis itu disesuaikan untuk kamu sini karena minta ukuran nih, Di. Iya, jadi kayak dia bikin dari nol lagi. Dia Iya, nge-stoknya iya, tuh iya, buat iya, Greco iya, katanya iya, kan. iya, Udah bikin iya, lagi iya, buat iya. sini, udah bisa. Oke. Terus kayak si lampu nih memang Lampu, lo kalau lampu black outfit, nih, segala macam. lampu tuh emang sengaja gua. Jadi gini, gue tuh sebenarnya benci banget Bang, mobil pakai proyektor kalau mobil aslinya kagak pakai. Iya. Gue sebenci itu. Iya. Cuma pada saat itu, gue lagi keluar kota dengan teman-teman kita yang bermain mobil juga dulunya, sekarang udah punya berkeluarga, keluar kota. Iya. Yang pakai Fortuner lah, pakai Alphard segala macam, lampunya pada diganti semua pakai waktu itu produknya Osram tuh. Nah, Terang kan segala macam. Nah gue bilang kok gue kagak terang ya, buat di jalannya nih kayak lampu petromak gue bilang. iya. Iya, bilang ganti lah, biasa kan kayak kita main mobil saya, tuker lah. Iya. Ya udah, gue pasang lah sih proyektor ini. Cuma gue nggak demen itu karena kayak orang mata tuh kayak ngotot begini gitu. Iya kan? Iya. Akhirnya gue pikir gue hitemin semuanya udah biar kayak buta sekalian dah. Tapi begitu nggak terang, iya. Oh, lo buat meituin si proyektornya. Iya, biar nggak belo amat lah gitu loh ya kan. Oh, belo aja, aduh. Itu yang gue gak suka, akhirnya udah. Nah itu emang keperluan, karena mobil ini emang gue pakai. Ini kan mobil gue sering bawa keluar kota bini gue. Ini ke Bali udah 4 kali nih Bang. Ke Bali? Ke Bali. Mantep. Nah itu lucu tuh. Yang ke Bali tengah jalan temen gue, weh, tuh sasisnya kan dari bambu, nggak patah tengah jalan gitu. Kayak dari bambu. Iya benar dari Cina ya, dari bambu. Wah kacau gitu. Wah kacau dong. Tapi aman aja kan? Aman sih. Aman aja kan? Iya. Kantong aja bolong dikit. Kenapa? Boros Bang. Oh boros. Ini parah borosnya. Satu aku sayang ibu. Enggak, 17 luar kota dia. Jadi gini, ke Malang itu teman gua ada yang pakai Pajero. Oke. Ada yang pakai Fortuner, 2 ini Solbus dah. Udah Iya. nggak masuk hitungan. Iya. Nah, kan ada yang pakai Alphard isi pertama. Yang satu pakai Almas, tapi Almas juga nggak masuk hitungan, dia ngecek tuh mobil irit, habis itu pakai Pertalite. Nah, gue hitungnya sama Alphard aja dah. Alphard selama perjalanan gue itu dia hanya menghabiskan 3 juta. Oke, pulang pergi. Pulang pergi. Oke. Gue juga 3 juta, tapi Pertalite. Anjir banyak. Banyak dong. Anjir. Banyak ya. Banyak ya makanya. Wah, gue bilang emang kalau bolos parah dah, nggak ada lawan nih mobil. Gua waktu itu juga sempat naik salah satu taksi online, dapetnya ini. Terus, iya Pak. Iya, sama. Bolos kan. Enak ya Pak gitu kan. Gue baru sekali duduk di mobil ini kan gitu. Gue sama Jawir waktu itu terus. Enak juga ya gitu. Iya Pak, tapi agak boros. Iya. Benar, saat dia bilang, "Lu dalam kota berapa?"
sekitar 1,7 kali Pak ya. Iya makanya, gua rasa setiap kali gua napas tuh baru terus. Turun, ya gitu. Banyak juga 3 juta. 3 juta kalau kita ngomongin Pertalite 10.000 aja berarti 300 literan. Iya begitu. Gue cuma ke Malang pulang lagi ke Semarang nginep sehari dia pulang Jakarta. Yang Alphard itu dari Jakarta dia ke Solo dulu muter 2 hari baru ke Malang baru ke Semarang bareng sama gue semua. Nah dia 3 juta pertama. Boros sih, lumayan ya. Lumayan. Nah kita balik lagi ke body nih. Kayak tadi kan lampu lo kasih proyektor dan lo kasih, terus hood bra custom yang tadinya buat Grid Corolla. Grid Corolla jadi di sini nih gitu kan. Yang gue lucu ini adalah si spion sama si topi. Ini pakai punya apa di? Topi tuh dulu buat Grand Max gua. Oke. Ya, Didit kan. Set, habis itu gua mau pesan buat yang ini. Ngapain kata dia, buang-buang duit, yang lama aja custom. Oh ya udah, gua custom set. Dimensi lebarnya? Lebih lebar sebenarnya. Oke. Akhirnya gua potong samping, bikin dudukan baru tuh yang nempel ke dekat pilar pintu tuh Iya. Udah bisa masuk gitu kan. Nah kalau spion itu gue ngeliat itu waktu itu di Instagramnya orang Jepang. Oke, iya. Gue inget Ini banget tuh. fan-fan yang Jepang ya, atau kekar Jepang. Iya, dia pakai Foxy sama, dibikin tinggi juga. Terus habis itu spionnya dia pakai spion model kayak begini deh, gitu kan. Nah, akhirnya gue cari-cari, ya pokoknya ya ujung-ujungnya Banitos lagi. Iya. Kan dia manusia out of the box yang punya barang-barang. Betul. Kalau dia tuh manusia out of the box, memang udah senior. Jadi kalau sama dia tuh ngomongnya mesti yang kreatif gitu. Tapi itu adalah bentuk roots dari modifikasi dari Indonesia di sebenarnya. Sebenarnya iya benar. Iya kan? Nggak ada yang kata nggak bisa menurut dia. Bisa. Dia bilang bisa. Jadi memang karyanya ya kemarin kita udah ngobrol masalah warisan tuh fan-trendnya dia. Iya, kayak gitu. Gak ada yang mikir kalau fan-trend itu bisa cakep. Iya, bisa kan? Bisa, dipakai di tangannya dia bisa. Gue sempat ketemu sama dia di Willis nggak ada pintunya. Wah, ya kelihatan kakinya semua. Gokil. Jadi manusia unik itu kalau kita punya ide aneh, boleh ditelepon Wang. Bener, ngobrolnya juga jadi nyambung sama dia. Jadi nyambung. Kayak gini, bisa kayak gini gitu. Karena kalau ngobrol sama orang normal nggak bakal nyambung gitu urusan. Dia kan nggak normal tuh nyambung kan urusannya udah. Jadi tanpa ragu gue telepon, ini gue lagi cakep nih, kirim fotonya. Kayaknya ada dah kata dia dah. Ntar gue cari dulu ya. Cari 2 hari kemudian bilang, ada nih gue nih. Ternyata dia buat truknya dia yang akhirnya sebelum jadi dijual tuh. Truk Dodge-nya dia tuh yang mau disambung sama Ford Ranger lah apa segala macam. Nah tadi mau pakai spion ini, yang gede gila itu. Nah dia mau pakai spion ini ternyata karena lebih gede gila, spionnya kekecilan. Dia bilang kayak Mini Cooper spionnya jadinya di truk. Ya udah gue ambil dah. Itu truknya gede banget waktu itu gue ngeliat dulu Faisal masih ada bengkel. Ada di situ kan? Iya. Ini mobilnya siapa? Gede banget. Gue bilang mobilnya Mas Didit. Terus gue ketemu, Mas lu bawanya gimana Mas? Mobil segede gini kayak Panzer. Mobilnya segede gila truknya. Udah gitu pendek banget kan, pendek banget terus lebar banget. Wah ini gila. C10 aja yang udah gue bilang gede, itu lebih gede lagi. Itu lebih gede lagi. Tambah setengah C10 lagi. Iya, itu gede banget mobil. Oh udah dijual tuh ya? Udah jokul, ya dia kan begitu. Harga bagus, jual gitu udah. Deh colok sini, coba. Ternyata bisa, walaupun memang banyak sih, gue ngorbanin spion asli gue. Iya, potong terus kaki frame ini baut di situ ya. Baut situ, masuk udah pasang. Emang kadang-kadang lucu sih kalau ngeliat dari depan mobil jadi lebar banget. Tapi yang paling kocak anak gue. Kalau misalnya ada mobil mepet-mepet, anak gue bilang, tabrak Dedi, tabrak gitu. Beradunya sama ginian patah sih. Spion yang bisa deteksi patah sih beradu sama ginian. Yang satu fix gini spionnya. Ini fix soalnya. Fix, ke dalam ya kan. Lu nepok-nepok spion orang saya neplak gitu kan. Tapi enggak sih. Jatuh, ada patah, spion yang ngadep langit, ya kan spion orang. Iya. Tapi ini spion bego kalau gue bilang, Bang. Kenapa? Ini kan spion mobil jadul. Kalau nggak salah nih spionnya Chevrolet Trailblazer lah aftermarketnya. Oke. Zaman itu mungkin kaca tuh kagak cembungan. Nggak cekung gitu ke dalam, jadi rata. Jadi lo kalau ngeliat ini tuh sebenarnya nggak ada yang lo lihat sih. Makanya lo pakein tambahan. Tapi pakai tambahan yang kecil. Jadi dari spion yang sebesar itu spionku adalah yang kecil.
Iya. Karena kalau nggak kayak cermin biasa aja di. Kayak cermin biasa. Nggak wide angle lah gitu. Nah pemasangan ini kocak. Jadi waktu itu gue mau pergi ke Solo sama teman gue. Ya biasa kayak gue bilang, nggak tahu kan, ini mobil kurang apa nih? Spion deh, colok deh. Iya. Ya biarpun jalan-jalan doang ya. Tapi harus ada yang cakep aja gitu. Cakep aja, ya udah, colok. Terus teman gue, jadi kita iring-iringan bawa mobil gitu kan. Nah itu gue colok pagi hari, mobil gue tinggal sampai sore, gue ambil ke tokonya. Pas sore mau pulang ke rumah, ini kok gue bilang kok gue jadi buta nih gue mobil kan. Ke Solo lagi. Ke Solonya besok subuhnya kan. Ya udah jadi sepanjang jalan ke Solo tuh besok subuhnya tuh gue deg-degan sebenarnya. Sampai pulang tuh gue bilang nih kalau misalnya pulangnya dari Solo malam sih mati gue di jalan nih gue bilang. Akhirnya gue kalahin teman gue. Coy, gue pengen makan ayam papur di Semarang besok pagi, jadi kita nginep dulu deh malam ini, besok pagi ke Semarang biar siangnya pulang, jadi itu nggak malam hari gue sampai gue kalian kayak begitu. Tapi sekarang sih udah terbiasa jadi slow. Iya, karena nggak wide view mirror gitu teman-teman, jadi yang lo lihat ya hanya kayak cermin. Jadi ya mungkin 3/4 dari mobil ya yang lo lihat. Kayak begini, ibarat kata vario di belakang kagak kelihatan bang. Sama sekali kagak dari kelihatan coy. Jadi bijaknya kalau lo pakai kaca gini mendingan bikin kacanya kali dia. Memang harusnya bikin sih, benar ya. Bikin kaca yang memang cermin yang cembung. Iya, nah ini sebenarnya mau gue lakuin karena kemarin balik lagi tuh orang Antik satu bilang coba lu cari spionnya Fuso. Lu ambil cerminnya doang, ntar dipotong masukin. Gak kepikiran kan, lu juga gak kepikiran sampai dia bilang gitu. Iya juga, Fuso punya gue bilang. Kan kotak gede dipotong. Oh iya bener, ntar dulu sibuk nyarinya. Iya. Ada urusan cari spion Fuso. Nah selain spion nih Di, lu ada kayak ini atasnya pakai apa Di? Itu keranjang-keranjangan sih gue bilang sih. Itu juga? Itu bini gue yang beli. Oke. Jadi bini gue waktu itu kita mau pulang kampung. Gue tuh semua yang dibawa. Beras, air galon, mertua. Taruh atas nggak dong mertua? Enggak. Lo yang ngomongin atas, semua di bawah katanya beras, galon, mertua. Itu di atas, angin-anginan banget nih di atas. Siapa tau kurang dingin kan? Goblok. Nah udah sibuk dah, sampai akhirnya kagak bisa naruh barang. Udah beli keranjang aja dah kata dia dah. Udah beli keranjang, pasang templok, udah cuma mau dicopot. Kok lucu juga ya kayaknya ya ada keranjang di atas ya. Gitu. Ya udah, gue biarin stay kepasang aja deh dulu sampai sekarang. Ini gitu. pakai berarti si relnya itu roof railnya pakai? Dia, si crossbarnya ini. Crossbar ya. Kayak dia mau di Tokped juga sih bang. Semua full dari dia, pokoknya coba bilang, ini tokonya nih dari Cinere di jalan pasang. Oh jadi cuman ya berarti dimensi doang tuh ya, panjang atapnya berapa dan bisa di-adjust mungkin ya. Betul. Gitu, karena buat mobil ini tuh belum ada yang merek bagusnya kan. Iya benar, gitu. tapi nggak harus merek bagus. Nggak harus juga sebenarnya. Dan yang lu pakai ini sebenarnya kan yang penting apa? Fungsional. Fungsional ya betul bener, kan fungsional ya. iya. Karena lu cari kan fungsionalnya tapi tetap nggak terlihat jelek. Betul. Gitu. Jadi pada waktu itu tuh gue disuruh nyari karena gue nggak tahu merek yang pastinya nih. Dalam arti kata gini, kalau merek pasti kan gue tahu, oh ini kualitasnya bagus dan aman kan. Iya. Jadi gue waktu bilang sama bini gue, udah ribet dah, nggak usah dah. Akhirnya dia cari sendiri nih, ketemu beginian, gue jalan pasang, jadi gue pasang dah gitu. Tapi kuat sih bang. Iya. Dan bentuknya pun bagus. Dan kalau ngomongin masalah estetikanya teman-teman ya, ini kan karena banyak polisnya, ketemu itu silver juga cakep jadinya. Basicnya sebenarnya nggak silver bang. Oh, oke. Basicnya hitam. Cuma karena waktu itu gue pikir, ini udah ini gitu kan. Terus kan di grill juga ada kayak krom-kromnya nih. Iya. Nah kalau gue kromin atas kan kayak duitnya bego banget tuh. Iya benar. Apa ya, silver aja dah, udah silver dah. Iya, jadinya malah jadi masuk juga di. Iya, gue cuma bilang sama bengkelnya, pokoknya gue mau silver kayak manusia milenium. Jadi bukan silver mobil, itu kan silver manusia milenium di lampu merah, kayak gitu mentereng. Nah, udah, gitu. Cuma lu perlis biar nggak kilat nih. Iya. Yang penting menyerupai chrome. Menyerupai manusia milenium. Iya, kan manusia milenium menyerupai chrome, nggak silver. Iya, jadi cakep gitu. Selain cakep, fungsional yang pasti karena mobilnya pun mau dipakai untuk mobil harian yang fungsional. Iya, betul. Iya dong. Fungsional. Saat lo pakai aksesorisnya tetap jadi fungsional tuh nilai plus sih. Iya. Jadinya nilai plus. Jadi Selain itu apalagi yang lu tambahin untuk di body sih? Body itu Convero. udah, habis itu paling lampu
rear fog lamp gue jadiin rear lamp sih di belakang. Karena nih kagak ada lampu ketiga, gue kadang-kadang kurang pede kalau ngerem tuh kayak gimana gitu kan. Siapa ya paling ini sih penambahan stiker setengah ke bawah ini, karena mobil ini kan karena trim yang paling bawah lu putih semua Wang. Iya. Ambulannya putih semua. Iya. Mobil bokep putih semua ya. Iya benar. Tipe paling bawah, paling mahalnya baru hitam. Oh, Gitu oke, kan. oke, Nah oke, tadinya gue mau beli kali ya listnya tuh yang tipe paling atasnya. Ternyata beda bumper. Oke. Habis itu sampingnya nih, ini kan sebenarnya body part, bukan body part, termasuk body kan. Iya. Ternyata kalau yang itu bodinya tuh beda. Dia ada jedokannya lagi buat lo pasang si kayak over fendernya itu semua lah. Iya. Nggak bisa bumper belakang, berubah semua beda. Dah gue bilang kok mau dibego-begoin sama mobil, udah stiker aja dah daripada puyeng. Oh jadi ini lu dari depan, ini depan hitamnya juga lu stikerin Sama ya? gue stikerin lah. Terus lu bikin segaris ke belakang? Segaris ke belakang. Jadi gue emang lebih demen main aksen-aksen gitunya aja sih. Jadi biar kelihatan, maksud gue tuh kayak lu main aksen tuh ngerubah mobilnya tuh Betul. berubah walaupun dengan harganya nggak terlalu mahal sebenarnya gitu loh. Nah kayak gitu-gitu seru. Betul. Nah itu dia. Jadi ini cuma dipakein stiker doang teman-teman, menjadikan mobilnya bener kata Mas Audi tadi, aksennya jadi beda. Jadi nggak perlu yang kalian tuh, gua harus kayak bikin lip deh, gini deh segala macam deh. Nggak juga, lu pakai stiker gini pun menjadikan mobil lu jadi beda. Ini Jadi ngomongin beda. masalah bedanya aja teman-teman ya, aksen-aksen seperti itu nggak harus kalian beli parts yang mahal. Betul. Sebenarnya dengan detail yang sedikit aja, yang kecil aja, yang menurut lo effort yang nggak begitu banyak bisa merubah mobil lo jadi Lumayan lebih enak lah, dilihat. lebih enak dilihat benar. Sampai kayak pilar-pilar tuh, itu aslinya juga warna putih, makanya juga kerambulan mobil gitu kan. Oh iya. Nah itu dari body. Yang body kayak talang air gini-gini memang aftermarket dari si mobilnya. Talang air kagak pelit Dewan, nggak dikasih Wan. Nggak dikasih? Nggak dikasih, cuma waktu gue berpikir kalau gue nge-vape di mobil, nggak terlalu ngebul lagi, rada hujan, gue turunin tuh enak. Betul. Wah. Sama kalau misalnya lo kayak lagi ninggal mobil di tempat yang panas, lo Iya. bisa buka dikit kacanya, terus Benar. nggak khawatir kalau abis itu hujan tiba-tiba ya. Nah, Nggak ada pakai ginian talang air, lah. buka dikit, ngapa jadi becek banget dalam. Nah itu. Ada fungsinya sih talang air itu, makanya gue juga suka dengan mobil yang dengan Benar. talang air gitu. Memang ada fungsinya kalau misalnya yang tadi buat kalau lagi ngerokok atau nge-vape di dalam mobil segala macam, ataupun kalau lagi panas kelihatannya kaca kalian nggak kebuka gitu, padahal Padahal mah kebuka sirkulasi dikit, ada ngintip udara udara. supaya nggak pengap banget dalam mobil. Ya kalau lu mau ngunci anak di mobil gitu kan. Nggak udah. ngunci anak di mobil malah, ya kan? Malah Jangan dikunci anak di mobil. Kayak gitu. Tidak. Nah itu untuk body nih Didi. Yoi. Kayak aksen-aksen kayak antena panjang gitu, memang antenanya lu tambahin. Itu gue tuh paling demen dari dulu ngeliat kalau mobil SUV apa mobil yang kesannya rada maco tuh pakai antenanya saja Wan. Ya yang tinggi. Yang tinggi, makanya gue colok juga di sini. Iya, gitu. dengan gue kasih Classmate Cam ini nih ya. Iya ini sebenarnya gara-gara dulu gue liat mobil Mr. si Horsepower. Gustav sih. E36 itu ada stiker yang Classmate ini kan. Iseng beli, kok perintilannya banyak, ada antenanya, ada plat nomornya, ada embossnya juga, makanya di si Greco punya hood berat tuh gue beli embossnya juga. Oke. Waktu tempo hari teman kita lagi pergi ke Moon Ice kan, ada tuh gue beli dong, mau dong, kayak udah, akhirnya gue jahit situ juga. Iya. Gitu. Mr. Horsepower Classmate Cam. Padahal mah pelan sih mobilnya. Ini sebenarnya kebanyakan nih mobil Amerika nih. Ya, ini Amerika KW kali sih. Kan diakuisisi oleh Chevrolet kan. Iya benar diakui sih saya benar. Jadi ya nih. Jadi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Masih ada halal dikit lah. Iya, udah. Nah, kita balik body udah nih di. Ya. Kita masuk ke kaki-kaki nih. Di. Oke. Kaki-kaki ini lu apain aja? Jadi kaki itu gua rasa lu juga kayaknya ya. Kalau lu ada mobil, lu biasa nyiapin velgnya dulu nggak sih? Betul. Nah, ini kejadian di mobil ini gitu. Jadi sebulan sebelum di ACC oleh leasing di mobil kan. Mikir dulu nih, kira-kira pakai apa nih? Nah, itu udah. Pakai apa ya gitu kan. Terus bini gue bilang, pakai velg nggak boleh mahal-mahal. Duh, pakai apaan gue bilang ya. Akhirnya terlintas satu habis jualan velg. Ada bekas Avanza-nya dia ini, Komomotif ini kan. Komomotif, iya. Terus gue bilang, Pis, speknya berapa? Soalnya setahu gua nih mobil tuh kudu offsetnya rada kecil, Wang. Oh, malah agak kecil. Iya, karena kalau enggak dia agak mendelep. Oke. Gitu kan. Nah, habis waktu itu bilang, yang punya gue yang offset 23. Nah, pas nih gue bilang nih,
Ya udah, akhirnya gue beli. Begitu udah Speknya? beli. Speknya itu 6,15, 6,5 EP23 dia. Oke. Gitu 4 CP 14 gitu kan. Oh, ini di sini 414. 414 Oke. gitu. Udah pas dicolok, masih mendelep Bang. Masih mendelep. Masih. Offset 23. Iya. Oke. Akhirnya ini spacer nih. Berapa mili? 8. 8 mili, 23, 15. Iya, 8 yang belakang rada pas, yang depan dilihat ada nyebur dikit dia. Gitu. Nah, udah. Dengan ban ini sekarang gue pakai Dunlop AT5. Ya memang kalau gantengnya sih pakai BFG, Wang, gue tahu. Iya sih. Ya kan? Tapi gini aja. Nah, tapi setiap kali saya ingin auto debit tuh, tiba-tiba anak yang satu, Dedi mainan, Dedi ini jadi direngek-rengeknya dulu tuh. Iya. Belum sekarang ada les kan, mesti kudu beli iPad, nggak jadi itu BFG kayaknya. Wah. Iya. Jadi kalah di situ udah. Akhirnya gue cari yang istilahnya tuh yang model yang rada gue suka. Terus gue nggak tahu kenapa waktu berpikir kayak kalau pakai yang white leather tuh lucu dari mobilnya. Betul. Gitu kan. Ternyata yang harganya masuk dan menurut gue oke, ya ini. Karena nih harganya nggak nyampe 1 BFG, Wan, buat 4 biji. Oh. Ya benar. Iya. Sekarang maksudnya harus bisa pintar-pintar, teman-teman. Iya. Ya kan? Lo ngomongin tetap tire white lettering sama kayak BFG, tetap bannya AT, enak dilihat karena memang enak dilihat dan enak dipakai, Enak udah dipakai, pasti. enak dipakai. Gitu. Jadi mah harus pintar-pintar. Nggak harus. Ya kalau memang mau ngikutin polnya ya pakai ban. Iya, benar. Tapi kan harus ada beberapa hal yang kita pikirin juga, bukan ini doang Betul. sekarang. Nanti sih kalau zaman dulu sih, iya. Nah, nggak sih sebenarnya kalau lagi nggak ada pikiran sih pasti gue auto debit. Kalau tiba-tiba kan, aduh nganggur nih kagak ada anak gue ngomong sih gue gesek juga. Iya. Tapi sebenarnya dengan begini aja juga cukup sebenarnya. Cukup gitu. banget. Oh, ini speknya berapa nih di bannya di? Kalau nggak salah 215 ya, 215 70. 15 dia. Jadi buat teman-teman yang pakai Wuling Convero, mau pasangin velg yang pas, ini kan berdirinya ya memang agak mendep tapi menurut gua udah cukup lah gitu deh ya. Pakai 15, 6,5, cari yang offsetnya kecil. Ini sekarang Mas Audi pakai offset 15 dengan ban 215. 215 70. 15. Penampakannya jadinya sip, teman-teman. Dan balik lagi, nggak harus barang mahal yang kalian tempel. Iya. Kalau pengaplikasiannya benar, terus konsepnya juga benar, akhirnya jadi maksimal juga mobilnya. Iya, sebenarnya sih tinggal ya kita mikirinnya aja sih. Betul, tapi kan itu yang seru. Iya, benar. Iya nggak sih? Benar. Kayak lo pasangin stiker di kompo motif ini. Iya. Ini kan biar kayak dikira roti tawar sebenarnya. Enggak sih sebenarnya. Gue bosen kan. Nggak, karena kamu motif kan biasa kamu motif. Iya. Apaan? Gue bilang yang lain gitu kan. Terus gue pikir-pikir donat kali ya. Donat-donatan aja nih kan kayak donat dikis-kisin. Kayak meses begitu kan. Tapi lucu kan. Makanan paling lucu gitu kayak. Pernah tuh soalnya sekali lagi nyuci mobil di Karawaci. Bapak-bapak datang naik CLA kan sama anaknya. Lihat di mobil. Habis itu nanya sama gua karena gua waktu itu lagi buka pintu mobil. Mas, ini kok roti foamnya ada yang kecil ukurannya. Iya, ada model. Bapak bisa aja lo gituin kan. Lu saya nggak tahu. Iya. Bapak ngeledeknya jangan gitulah, palang. Iya. Terus tapi dia serius sih, dia bilang, Mas kalau mau dijual boleh nih, kayaknya lucu deh nih buat di Avanza apa segala macam. Iya. Gue bilang, nggak apa, ini cuma stiker doang nih mah kompo motif Pak, iya gue gituin. Iya benar, tapi itulah yang bikin jadinya orang jadi tertarik nih. Iya. Karena nggak kepikiran. Iya. Nah, lo originalitasnya itu yang menjadikan orang tuh jadi appreciate. Iya, itu kan bentuk apresiasinya dia. Benar. Kalau mau dijual boleh gitu. Iya. Karena dia pikir, dia lihat itu bagus. Bagus, benar. Nggak dilihat pasaran. Nah, originalitas itu. Jadi nggak perlu yang tadi gue bilang, nggak perlu yang lo harus yang maksimal segala macam. Tapi kalau sesuatu hal yang common ataupun yang biasa itu kalian tweak jadi lebih original dengan gaya kalian, ya hasilnya ya itulah. Iya benar sih, karena memang jujur di mobil kalau gue breakdown ya, nyentuh pala tiga lebih ngabisin enggak, Wak.
30. 30 overall semua yang gue Tiga tamain. lebih, jangan modal di bawah 5 juta bisa jadi semua ya. Nggak jadi gitu ya. Ini kita tegasin ya, 30 ya teman-teman ya. 30, gitu. nyampe 30 enggak, nih nggak ngeluarin sampai sebanyak itu. Istilahnya udah hampir semuanya tuh udah hampir gue sentuh lah, walaupun nggak banyak gitu, tapi gue main ornamen enggak. Kadang kan mikir orang habis berapa mas, ada yang bilang sampai gocapan ya gitu. Kagak nih mobil sebenarnya sih. Gitu. Iya benar. Jadi nggak dengan barang mahal doang bisa kelihatan kita Iya. keren. Terlihat mungkin lebih istilahnya lu bisa ngotak-ngatik tuh, kalau istilahnya ada ide-ide apa tuh nggak cuma pakai barang mahal doang lu Betul. bisa gitu. Tapi yang paling penting adalah konsepnya. Konsepnya benar, iya. Konsep itu adalah yang gua dari kemarin gue juga ngomongin kayak gitu. Konsep tuh paling penting. Memang Karena benar. menjadikan lo jadi tahu nih, terfokus. Benar, lu mau kemana sih? Nggak kemana-mana gitu loh. Nah kemana-mananya itu yang menjadikan lo jadi habis banyak. Habis banyak, benar, setuju. Kalau lo fokusin, kayak cukup deh gue dengan ada cukupnya. Benar. Kayak cukup gue pakai ini, kayak cukup gue pakai ini, Benar. kayak cukup gue pakai ini. Kayak tadi lo ban gitu. Iya. Tapi lo maunya konsepnya mau tire white lettering, Iya. segala macam yang AT. Abis itu Benar. ternyata yang BFG mahal, lo bisa beli Ada opsi lain nih. yang mirip kayak gitu. Benar. Tapi jadinya lo udah terkonsep dari Betul, awal. betul. Lo maunya kayak gimana? Lo maunya Benar. white lettering AT. Ya udah lo Iya. cari aja yang white lettering dan AT Iya. dengan berbagai macam pilihan harganya, Benar. pilihan modelnya, tinggal menyesuaikan dari budget kalian, Betul. kantong kalian. Jadi tidak ada yang memaksakan menurut gue. Emang bener. Kalau sekarang kan kebanyakan udah deh yang gengsi, das gitu, abis itu kusut Ah. gitu. Nah mendingan kalian menyesuaikan. Untung dulu ngaku sih teman gitu kan. Amit. Jadi ya harus menyesuaikan lah teman-teman untuk keperluan. Nah tadi kita baru sampai velg nih Di. Ya. Kalau suspensi, apakah ada pergantian Di? Nah, balik lagi nih, mobil kan emang kayak dipakai cuma buat disiksa doang nih, mayoritas sama orang gitu kan. Jadi lu nyari parts aftermarketnya tuh susah banget. Betul Wak. banget. Nah. Susah banget. Kayak shock breaker, itu yang beredar itu cuma buat yang belakang yang banyak. Baru sekarang nih, baru tahun ini Bilstein ngeluarin buat di mobil. Oke. Baru sekarang, tapi sebelum itu lu cuma ada jamek doang. Oke. Nah itu juga buat shock belakang. Oke. Sedangkan begitu nih ini kan gue tinggiin sebenarnya. Iya. basicnya. Karena mobil ini aslinya tuh nungging Wang. Oh, karena dia untuk mobil Bawa barang. Iya. Iya, atau bawa orang kan saat ambulans bawa orang soalnya. atau bawa barang jadinya mobilnya rata. Iya. Oke. Nah jadi kalau lo beli pas atau lo lihat pas standar itu nggak ketara sama sekali. Mobil itu tuh nungging tapi nggak terlalu kelihatan. Nah gue ketahuannya di mana? Karena pada saat mobil ini keluar dealer tuh langsung gue taruh bengkel mobil. Jadi waktu mau dikirim, Pak kirim mana? Kirim bengkelnya udah. Kirim bengkel, colok kan di pelek. Des, kan makin tinggi mobil kan. Iya. Totonya makin begini, gue bilang. Kok kayak gue dudukin berat gue 500 kilo di depan, gue bilang kan. Soalnya nungging banget coy, bener-bener makin kelihatan kan. Ah bodoh lah, gue bawa jalan dulu. Pas di tol belok makin kayak mau kebalik mobil, gue bilang. Karena makin tinggi belakangnya. Iya. Jadi grip belakangnya malah jadi semakin sedikit. Itu. Iya. Udah kan, makanya gue tinggiin lah nih mobil depannya. Nah, ninggin depan, kan nggak ada shock breaker yang lebih panjang. Betul. Karena biasa aftermarket tuh setahu gue pasti lebih panjang deh. Betul. Daripada standarnya gitu kan. Ya udah custom mau nggak mau. Biasa menggunakan pakai punya race. Oh, Toyota Raize. Yoi, gue pakai punya race, udah ternyata pas mau gue tinggiin itu gue minta lebih tinggi, depannya itu lebih tinggi daripada standar itu sekitar 3 jari lebih. 3 jari lebih pakai punya 3 jari Raize lebih. itu. Iya, Oke. jadi pakai punya race dengan per yang baru nih, pernya tuh punya Yaris Bapau, panjang lah tuh udah. Oh, pakai depan pakai Yaris Bapau nih. Yaris Bapau. Standar. Standar, Oke. kagak dipotong. Oke. Malah kalau bisa ditambahin sih gue. Anjir. Ini Yaris Bapau nih standar. Ada tambahan yang nggak dilas lagi naik nggak dipotong. Patah nih dilas lah. Jadi udah pakai punya Bapau, tinggi tuh, set udah kan, gue bawa jalan, dak. Ternyata shocknya udah ketarik maksimal. Oh, ini bukan bottoming. Karena shock breaker udah gini. Iya, dak, udah kan. Akhirnya solusinya, kalau misalnya Fortuner mungkin mah kali ya, gue nyari di marketplace atau Pajero lift kit gitu kan. Ih kan kagak ada lift kit ya Bang buat di mobil. Betul, iya itu dia, makanya, iya. Akhirnya bikin adaptor depan yang buat di atas tuh kayak lift kit. Oke, dengan menggunakan shock breaker standar. Dengan shock breaker standar. Akhirnya gue pasang itu gue bikin berapa? 3,5 cm waktu itu. Oke, di bagian atas. Di bagian atas, Oke. pernya gue potong sekitar 1,5 ulir lebih deh gitu. Untuk per bawaan ini.
Iya, dari Oke. si Bapau itu. Oh, si Yaris Bapau nih. Ah. Nah, berarti lu pakai pairnya Yaris Bapau standar dengan menggunakan shock breaker bawaan dari Convero. Race. Oh, oke. Waktu race. Tetap masih setelan yang kemarin nih. Ah. Shock breaker Raise. Karena kebayang, jadi waktu race itu tuh udah lebih tinggi bang daripada Convero. Nah, lu bayangin udah itu masih kurang ya udah gitu lagi apa kabar gue standarnya itu kan. Iya, benar. Gitu. Nah, udah akhirnya pasang, ya agak sedikit normal tapi menurut gue udah nggak ngejedak-jedak banget kecuali lu ngajar poldur gede, bukan dak bawah lu mentok, dak shock breaker lu Ke atas. Iya. Karena si shock breakernya tuh udah gini, pas kebaliknya karena cepet banget nih, karena cuma mainnya cuma dikit. Duar Ke gitu. atas, iya. Tapi kalau ngayunnya sih aman. Gua nggak pernah ngayun parah tuh yang sampai duak gitu nggak pernah. Nggak pernah, karena jauh sama Batu Tapi Ming. jauh, iya. Itu jauh sama Batu Ming, bener-bener. Gitu. Jadi lu pakai lift kit atas 3,5 cm, menggunakan shock breaker depan pakai Raise. ya Pairnya pakai Yaris Bapau dipotong 1,5 ulir. clear Oke. waktu itu. Oke. Nah kalau belakang, karena balik lagi nih mobil kan nungging ya. Ya, betul. Jadi belakang tuh gue cuma ganjel doang pakai sandal jepit. Pakai sendal jepit. Gila, kayak zaman dulu di. Karena waktu itu maksudnya tetap belakangnya tuh akhirnya jadinya kalah sama yang depan. Oke. Tapi nggak jauh, sekitar setengah jari. Gue tetap maunya agak nungging dikit yang belakang. Gitu kan, akhirnya gue tambah sandal jepit naik tuh 1 jari. Udah, nah cuma mobil ini empuk banget aslinya Wang. Akhirnya, nah untungnya Jamex tuh ada nih buat di mobil. Si pairnya. Si shock breakernya. Oh, shock breakernya oke. Akhirnya gue beli karena Jamex itu gue liat reviewnya dia agak keras. Jadi pas deh sekarang, udah gue pasangin, udah akhirnya jadi begini berdirinya. Berarti si shock breaker pakai Jamex, pairnya pakai Iya, standar. betul. Nah, ini mungkin teman-teman pada nanya, Mas, itu diganjel pakai sandal jepit di bagian mananya? Di bagian bawah, Dudukan bawah. dudukan bawah. Yang dari per menuju mangkok atau Iya, per menuju mangkok kan? Sandal jepit 2 biji nggak salah dah. Set, kabel tis, taruh. Tapi kayak gitu, teman-teman mesti disesuaikan sandal jepitnya. Iya. Nggak sandal jepit selalu tumpuk 2 Iya, biji. bener. Jangan Rafayanas juga lu potong. Iya. Abis itu lebih tipis juga. Iya, makanya mending soal aja murah. Iya. Pokoknya lu ganjel. Kalau nggak pakai sandal jepit, lu pakai ganjelan per. Ada tuh Ya. yang karet-karetan. Ya pokoknya kalau kita memang zaman dulu pakai sandal jepit, teman-teman. Ya. Kadang-kadang buat ganjel arem antara ke sasis atau udah dari semua ganjel dah pokoknya. Iya. ganjel, Udah mesti sandal jepit. ganjel semua. Bentuknya karet biar meredam hantaman kalau zaman dulu. Per ke sasis. Kalau enggak arem ke sasis. Kalau nggak ada sandal jepit, hantem kaca depan pecah. Pecah, pasti retak, karena kan getar kan sama depan Iya. kan, dar. Jadi kalau nggak hantem, geder ada sandal jepit yang meredam. Jadi Betul. sandal jepit itu ada hubungan dengan otomotif purpose juga. Yang nyiptain itu sebenarnya jenius sih, Bang. Iya sih, tukang pernya banyak banget ya kayak gitu kan. Banyak sampai sekarang juga masih Sandal. ada. Iya. Pakai sendal untuk ninggiin supaya biasanya tuh diperuntukkan untuk mobil yang Iya. habis dipendekin nggak mau ganti per. Gue bingung juga sih, Bang. Mobil tinggi juga Midun ngomong, "Di belakang ganjel aja pakai sandal jepit." Serius, Bang? Iya, daripada lu ganti per ngapain? Tadi gitu. Iya benar. Jadi kadang-kadang ada yang mau mendekin, habis itu mau ninggiin, mungkin nggak ada uangnya, diganjel lah gitu. Tapi ya kalau udah terlalu banyak sebenarnya nggak enak karena Iya. flexing dari si sandal jepitnya pasti nge-flex tuh ya. Iya. Jadi mereka nggak duduk fix dengan si mangkok pernya. Betul. Gitu. Tapi ya kalau untuk kayak gini kan Mas Audi ngomong aman karena mungkin Aman juga sih. tidak begitu jauh bedanya. Jadi masih dalam mangkoknya. Masih oke lah. Jadi gitu. pennya itu tidak melebihi mangkok Nah. gitu, jadi tidak berbahaya, jadinya aman gitu. Itu untuk kaki-kaki, berarti teman-teman semua yang mau ninggiin Convero-nya bisa contek nih modifikasi dari Mas Audi, ataupun yang mau nanya-nanya bisa langsung DM lah ke Instagram Mas Audi, nanti gue tanya di sini karena menurut gue belum banyak orang yang mainin ini. Ya, karena orang mungkin malas lihat mobilnya sih, Bang. Ya, tapi kalau udah kayak gini lu bayangin, kalau udah kayak gini sih oke-oke aja lu. Nah, karena Malah mobil nih tergosip mobil. aslinya emang jelek banget, Bang. Kayak kenapa akhirnya gue mau kelas itu karena menurut gue emang kayak Woody Woodpecker jelek banget gitu loh. Aslinya tuh begitu. Matanya juga dia semua krom semua, gitu kan. Wow, kayak burung kakak tua, coy, gue bilang begitu. Kayak burung kakak tua, kayak Ultraman gaya. Nah, mirip begitu Ultraman kayaknya. gaya, Iya, bener. anjir. Tapi kalau udah kayak gini nih, mobilnya jadi cakep gitu. Nah, kalau kayak gini sekarang udah gue suka deh ngeliatnya deh gitu. Iya, tapi benar balik lagi. Jadi lu tuh tertariknya dengan mobil yang nggak common kan nih. Hmm. Jadinya ya originalitasnya tetap lu bisa
mengeksplor dengan konsep lo, Iya. tapi jadi orang kayak kan yang suka tuh jadi bagus juga ya. Iya, karena menurut gue sudah ngomong nggak ngerti kata gini ya. Kalau mobil-mobil yang kayak begini referensi lu nggak ada. Betul. Bentuknya menurut gue pribadi waktu standar jelek banget. Nah lu bisa ngerubah itu, tantangan buat gue nih, gue bisa ngerubah itu jadi cakep. Gue nggak perlu orang lain bilang cakep apa gimana, tapi menurut gue udah cakep tuh, wah keren sih gitu. Gue setuju banget. Maksudnya tuh lu udah dalam pikiran yang kayak bagian mana lagi nih Iya. yang bisa gue rubah biar cakepan nih mobil nih. Iya, gue Gitu. setuju. Bukan dalam arti kata kayak misalnya ini kayak velgnya mesti gue rubah velg ini lagi nih, padahal velg lu udah bagus. Nah kalau ini kan gue bisa mikirin bagian yang lain nih. Betul. Ini kayak bagian yang ini kalau dirubah lucu dah, setelah gitu. Betul. Itu yang menjadikan kreativitasnya Iya di situ. lagi. Soalnya kadang-kadang tuh gue juga udah sampai yang kayak kayaknya plug and play aja ya gitu. Iya. Sebenarnya kalau gue ngeliat mobil kayak gini gue masih yang kayak cakep ya gitu. Tapi kadang-kadang tuh Karena kan gini mungkin kalau bilang plug and play, karena kan kebanyakan mobil kan parts aftermarketnya udah ada. Wan. Betul. Jadi betul. orang-orang nih kita nih udah kayak oh nih udah ada barangnya nih, udah Udah bisa pakai pakai ini ini. aja lah, gitu. Contoh jelasnya udah ada nih Udah gini. pasti bagus Iya. gitu. Lah ini gua sampai nge-YouTube di Cinanya ada yang modif kagak sih, kagak ada, Wang. Makanya gua bilang di jalanan Shanghai ada nih katanya dimodif stripping doang, gua bilang kagak ada lagi yang dirubah. Bagaimana gua bilang? Iya udah. Iya. Serunya gitu tapi Iya serunya di situ bener. Ngerubah nih, ngerubah itu gitu. Nah ini kita udah bahas masalah bodi, kaki-kaki. Nah karena mobil ini lo pakai buat kaki dan buat kendaraan lo saat lo lagi mau keluar karena barang keluarga, udah pasti interior tuh lo Iya. touch up-nya dia. Pasti. Kalau yang interior apa aja? Jadi gini, balik lagi mobil ini kan tipe paling bawah nih. Betul, Nah sebenarnya jok aslinya itu kan bahannya kain. betul. Sekarang tuh kan emang lagi demen bahan kain kan. Ya, Cuma kayak simulasi bahan kain di mobil keluarga dengan anak 3 masih bocah itu bijak. nggak masuk akal gitu. Gue juga udah sama mobil bersihin juga. Lah kok dia muntah apa segala macam kan. Iya. Wah ini kayak nggak bijak banget nih. Akhirnya ya udah gue bungkus aja gitu kan. Lo kulitin. Gue kulitin dalamnya. Iya. Dan bener kan udah dimuntahin berkali-kali, dicoret-coret, bersih semua bisa. Iya bener sih. Iya. Bener sih. Kalau untuk masalah homey, karena ini trennya berbolak-balik ya teman-teman ya. Betul. Zaman dulu tuh mungkin semuanya fabric karena zaman dulu Fabric, fabric. benar. Terus ada trennya ngulitin, Ngulitin, semuanya ngulitin. dikulitin, sampai bodi luar dikulitin. Iya zaman dulu ada yang semobil dikulitin, waktu itu zaman Piala Dunia dikulitin gambar bola. Tadi bola, semobil. Ada tuh, nggak cuma jok, semua bodi Semua body dikulitin. ya bener. Kulitin, abis itu trennya balik lagi nih ke fabric. Fabric lagi, Karena orang Zara. banyak yang rekaro ke fabric Fabric lagi. lagi. Ya baliklah seperti itu. Sekarang udah mulai fabric tapi custom. Iya, Iya pakai kan? bahan apa dicolok di mobil apa Pakai tapi bahan jadi apa, lucu. Iya, kayak gitu-gitu. Itu lebih banyak. tapi di tweak. Itulah perkembangannya. Perkembangannya. Interiornya dia. Ah. Kalau lu malah mikir kulit karena dengan Iya. keputusan yang tadi, pertimbangan Iya, yang pertimbangan tadi. Nah, Bener. satu bagian yang udah kudu rusak kamar gue tuh dashboard. Hmm. Dashboard sama dia dirusak, Bang. I love Daddy ditulis pakai penggaris yang lancip, sut. Yang satu ikutan pakai jangka, sat. Pakai jangka. Pakai jangka, coy. Makanya gue juga bingung. Wah, gue bilang kan. Akhirnya, ya udah dashboard gue kulitin mau nggak mau, Bang. Kulitin warna. Warna sewarna joknya. Oke. Gitu karena waktu itu gue mikir ya gue mau cari lagi copotannya dashboard kagak ada, terus gue mau nginden ke dealer juga nggak ada. Udah bungkusnya deh mau nggak mau dah. Jadi emang banyak ngalangnya sebenarnya di mobil ini sih karena keluarga itu. Tapi kan ada tujuannya, sebenarnya ada tujuan, ada Iya. pertimbangan, ada pertimbangannya, Ada pertimbangan, segala macam. benar. Dan bener banget kalian bawa anak ya mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga yang nonton gitu pasti relate lah. Iya. Kayak gitu, makan di mobil, Wah tuh makan di mobil sih nggak ada obat sih, bener. tumpah di bahan fabric, Iya. yang akhirnya jadi ngeresep ke busa Ngeresep ke busa langsung. ngebersihinnya setengah mati, ngeflek. Kalau kulit lap beres. Iya karena Lap gitu beres. banyak yang suka datang juga ke bengkel kayak Om ini bisa nggak dibersihin nih, bisa nggak di segala macam. Lu mau nembak harga mahal juga orangnya mau. Tapi kan pada saat akhirnya udah dimaksimalin nggak bisa emang karena udah parah. Iya. Nah itu yang kejadian karena nggak bisa, gue udah tahu nggak bisa, mau benar-benar perfect kagak bisa dah. Ya udah kulitin aja. Iya benar. Selain dikulitin apa lagi nih? Nah perintilan sih paling Oke. kayak shift knob tuh balik lagi waktu itu salah satu teman kita yang sekarang demen berkuda itu jalan-jalan ke Jepang dia kan.
ya itu ke Mooneyes itu. Terus dia bilang, nih Di, ini ada apa cover jok depan nih, punyanya Mooneyes yang buat camper van, sama setirnya. Ya udah, gue bilang sekalian demo. Plus nih ada seat knob lucu banget. Bentuknya tuh kayak alat kemaluan tuh. Tapi secara nggak langsung cuma lucu, kayak bentuk-bentuk apa, patung-patung Hawaii gitu lah. Ya udah boleh Mot, sekalian deh ambil dah. Ya udah dibawa sama dia. Habis itu head unit gue ganti karena mobil ini head unitnya standarnya cuma radioan. Hah? Radio doang? Radio doang coy, jadi waktu datang emang cuma radio doang. Terus gue kira, oh bisa bluetooth kali ya? Kagak ada, cuma FM, buat puter-puter segala macam. Buset tuh bener-bener gue bilang di kortingnya sih sakit juga nih mobil kan, nggak segitunya juga. Oh gitu deh? Iya, ya udah akhirnya gue ganti deh head unit tuh karena mau udah ganti. Iya, udah. iyalah, lu perlu itu, Iya, udah kayak gue lagi ngetem angkot ini. Dangdutan gue di mobil yang ada dengerin lama-lama. Iya. Akhirnya ganti head unit, speaker, gue ganti yang depan karena speakernya mobilnya cuma depan doang, Bang. Oke. Gitu, yang belakang ada tempatnya, aduh nggak dikasih. Nggak dikasih speaker? Nggak dikasih, jadi ya udah ganti depan, belakang gue tambahin juga, sama subwoofer kolong lah biar nggak ribet, karena dulu gue pakai subwoofer di belakang. Coba begitu anak dua, seluler dua kan, nah kagak masuk dah tuh. Nggak masuk, benar. Udah, kolong aja deh, udah dah. Satu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nambahin ornamen di bagasi yang akhirnya lu bagasinya bisa muat maksimal. Bener. Ukuran bagasinya gitu. Ya bijak sih, itu bijak sih. Nah Di, ini pertanyaan terakhir. Plus minusnya, lu menggunakan mobil, taruhlah mobil yang nggak common di sini, sama dengan spare partnya atau partsnya yang terbatas. Oke, kalau uncommon sih plus minusnya spare part ya udah pasti. Cuma untungnya sih kalau nih mobil nih gua teriak ke dealer, walaupun inden tapi inden nggak lama lah, paling cuma seminggu paling lama. Gitu itu masih bisa. Tapi kalau barang fast movingnya sih ada terus. Fast movingnya ada terus ya. Gitu. Itu kalau buat perawatannya ya. Kalau buat modifikasinya itu ya lu trial and error sendiri gitu, karena nggak ada contohnya kan kayak gimana kan. Betul. Atau hal yang mau lakuin nih ibarat kata bakalan cocok apa enggak kan kita nggak tahu gitu kan. Betul. Belum ada yang make nih. Belum ada yang jadi make lu bener-bener trial and error aja nih. Iya, gitu. Lu coba aja nih ya. Habis itu ya paling kadang-kadang orang nyinyir aja Wan. Oh iya? Iya. Kayak, gue bangkrut ya beli mobil begituan, itu pernah uang kayak gituan, asli berkali-kali kejadian. Dulu Grand Max dibilang bangkrut, pas itu juga sama. Gue bilang pada julid amat orang julid, suwe. Padahal nggak gitu juga sih ya. Padahal kan sekarang lebih ke apa ya ngomongnya, prioritasnya udah beda sih. Iya. Prioritas ada waktu kita yang tuh gitu segala macam. udah harus lo jaga gitu prioritasnya. Makanya iya. Nggak kayak dulu gitu, maksudnya dulu kan yang ugal-ugalan aja gitu. Iya. Kalau sekarang prioritasnya udah beda gitu. Karena banyak kok, maksudnya pastilah, apalagi lo kan lebih daripada gue nih Wan, teman-teman lo kan juga banyak yang mungkin dulunya gila main mobil segala macam ya sekarang ya karena balik lagi priority mereka kan mungkin berbeda, ya akhirnya stop gitu kan. Nah, itu banyak juga sebenarnya kayak gitu. Betul, dan untungnya kita di bisnis yang hubungan dengan otomotif ya. Iya, gitu. Ya karena ya ini hiburan sih, maksud gua kayak gua danan ini hiburan buat gua juga. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi nggak stres-stres amat sama anak sama bini gitu ya, kan. mungkin yang kira-kira udah nggak main mobil mungkin tidak ada lagi sangkut pautnya dengan otomotif mungkin pekerjaan sehari-harinya gitu, yang menjadikan dia kayak kalau gua nggak bisa main juga gitu. Ya emang kalau ditanyain nih pasti lu yang anak yang udah lama gitu main, lu masih main pengen banget bener, selalu ngomong begitu orang pengen banget gue, tapi waktunya gue nggak ada segala macam, gue mau ke bengkel mungkin ribet gini segala macam, dan sedangkan mereka bukan tipe orang yang mau nyerahin mobilnya ke bengkel karena memang mau dimodif doang, enggak, sebenarnya mereka mau experience-nya, mereka mau kepuasannya, karena kebanyakan kan kayak gitu lah, mau cuma jadi tapi kayak serunya ke bengkel nih, prosesnya, gitu-gitunya. Kadang-kadang errornya nih kan, ternyata begini. Nah itu yang dicari sebenarnya di situ. Jadi kalau kita nih sebagai yang memang penyuka banget gitu ya, kan ada penikmat dan penyuka. Iya, benar. Penyuka gitu yang memang antusias, kita malah suka dengan prosesnya teman-teman. Benar. Kita suka dengan tantangannya, kita suka dengan proses. Saat prosesnya udah selesai,
malah Iya. moodnya mungkin malah menjadi lebih Drop. turun Benar. dibanding sebelum saat kita lagi Pada ngebangunnya. saat ngebangun tuh semangat ya kan, Iya. tapi pas udah jadi kadang-kadang, itu bosen. Iya, trial and errornya Iya. itu yang kita suka sebenarnya. Benar. Tapi kadang-kadang yang lebih ke sini orang malah mau mempersingkat prosesnya. Prosesnya benar. Nah, kan orang nggak, oh gua nggak mau tahu deh prosesnya deh, yang penting Jadi, nah udah. gitu. Tapi ya kalau bagi kita yang benar-benar suka, kita lebih suka prosesnya. Benar. Kita lebih suka bangunnya, kita lebih suka tantangannya, kita lebih suka trial and errornya. Betul. Gitu. Makanya yang tadi Mas Audi ngomong, gue suka ininya sih tantangannya karena mobilnya nggak common. Itu sangat related kalau sama gue. Karena menurut gue, ya itu serunya. Benar. Itu benar. serunya. Itu yang bikin kalian otaknya jadi dicoba buat berpikir kayak gimana lagi ya, berimajinasi. Kalau gue sih yang bikin otak gue nggak bego sih. Karena lu jadi berimajinasi kan, Dik? Iya. Lu jadi berimajinasi, lu jadi Bener. kayak ini bagus nggak ya, ini bagus nggak ya? Nggak Iya. cuma ngeliat di gambar, oh bagus ya, oke gue tempelin ini pasti bagus. Nggak. Nah, enggak. Lu berimajinasi Bener. gitu. Dengan imajinasi itu yang menjadikan lu tetap kreatif. Dan Betul. kalau lu di otomotif, lu dituntut harus Kreatif. selalu kreatif. Benar. Bener nggak sih? Lu nggak bisa ngikutin perkembangannya. Betul. Tapi kalau udah ada kan, Betul, susah. karena ngomongin masalah dunia kreatif, otomotif ini adalah salah satu dunia kreatif menurut Betul. gua. Emang iya? Karena kalau lo ngebangunnya gini-gini aja, ya bakal Udah. nggak bakal bisa Maju. keep up the pace aja. Benar. Gitu. Jadi ya, tapi conclusion dari obrolan gue sama Mas Audi dengan Wuling Convero-nya ini, menurut gue gini teman-teman, kalian nggak harus dengan sesuatu hal yang premium dan mahal menurut gue. Dengan belajar dengan mobilnya Mas Audi ini di sini, kita bisa bikin sesuatu hal yang menarik, cukup buat kita lihat dan bisa di-appreciate juga kalau memang bonus ya, appreciate Ya. bisa bonus ya dia. Itu bonus benar. Bonus kan. Jadi sama lihat mobilnya ini jalan dengan keadaan cakep gitu dengan budget yang nggak begitu mahal. Jadi di sini tuh gue sempat ngobrol sama Gofar waktu itu segala macam. Orang tuh pada takut main mobil karena sekarang tuh udah yang kayak ini main mobil harus mahal. Iya, benar. Partsnya benar. mesti mahal ya gini segala Benar. macam. Dan style seperti ini dengan gaya modifikasi seperti ini adalah sebenarnya adalah roots dari Indonesia menurut gua. Roots Indonesia itu adalah custom dengan menggunakan tingkat kreativitas kalian sendiri. Iya. Kalau yang nggak ada ya bikin. Bikin, benar. Itu orang Indonesia gitu loh, dengan mengarah ke positif ini. Betul. Mungkin ekstrim yang zaman dulu, Ya. kalau custom yang zaman dulu mungkin yang terlalu ekstrim gitu. Ya mungkin kan orang nanya custom kan ya kayak mobil ekstrim yang berubah bentuk semua ya, nih. nggak gitu juga. Nggak Sekarang, gitu juga. sekarang dikemas dengan lebih proper, dengan Iya. lebih simple, Benar. tapi manisnya tetap dapat. Betul. Aksen originalitasnya itu Iya. yang menjadikan lo itu jadi pionir, nggak follower, Iya. nggak follower maksud Nggak gua. follower ya. Ya, jadi pionir nggak follower gitu loh. Iya. Maksudnya kalau saat itulah dengan sederhana mungkin, tapi tetap masih bisa dinikmati. Yang penting mobilnya itu bisa berfungsi dengan baik, Betul. reliable. Yang Benar. kayak gini dengan gaya seperti ini lu pasti reliable karena mobilnya tinggi, bannya juga kecil dan bannya tebel, velgnya kecil Iya. nggak bannya velgnya lebar gitu segala macam, bannya tebel, mobilnya tinggi, mobilnya bisa 7 seater, semua segala macam bisa sampai belakang gitu loh, bagasinya gede segala macam. Jadi jadi kadang-kadang kemarin kan sempat ada ngomong tuh, lo yang kalah dengan keluarga, yang dengan lo mana nih orang-orang yang tadinya main mobil habis itu sekarang kalah dengan keluarga pakai 7 seater. Menurut gue itu bukan suatu kemunduran sih, Di. Enggak, bener. Itu bukan suatu kemunduran. Itu kan lo dituntut biar lebih kreatif aja Betul. sebenarnya. Itu bukan suatu kemunduran, jadi bukan sesuatu hal yang perlu lo jadi malu. Enggak. Dengan mobil MPV atau mobil 7 seater lain atau SUV gitu ya, enggak sih. Dengan yang tadi mungkin pakai sedan segala macam, enggak. Lo dengan mobil MPV seperti ini, Bisa aja. Juga bisa lo. bagus. Iya, bisa kok. Iya kan, bisa bagus. Bener. kreativitas lu aja yang diuji. Jadi kalau orang-orang yang ngomongin trade kayak gitu, mana nih orang yang ngalah dengan keluarga yang jadi pakai 7 seater, terus yang anak mobil yang dulu, lu berarti kurang kreatif namanya. Setuju Lu sih. stuck sama saya kayak gitu ya kan, habis itu lu nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain, gitu. bener. Banyak kok yang bisa diulik tuh banyak. Jadi buat kalian yang berkeluarga ataupun yang kalian yang uangnya juga barang parts aftermarketnya juga yang kayak gue nggak bisa barang mahal. Contoh lah mobil ini. Ada opsi lain. Betul. Benar. Nggak begitu mahal. Tadi Mas Audi ngomong nggak nyampe 30, tapi mobilnya udah bisa berbeda dengan Wuling Convero yang banyak di jalan. Benar. Gitu. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi nonton ini bisa terinspirasi. Nggak harus mahal, yang penting kreatif.
Itu yang bikin mobil kalian enak dilihat. Aksen-aksen yang kecil pun yang tadinya menurut kalian nggak terlalu efektif, akhirnya saat diaplikasiin ternyata efektif juga ya, seperti stiker yang tadi ini kayak gitu-gitu. Iya. Itu ternyata malah jadi efektif gitu loh, Efektif, berubah. Looks-nya berubah gitu loh. berubah, menjadikan hal yang bisa dinikmati perubahannya. Kadang-kadang modifikasi itu tentang perubahan kan, Dik. Benar. Saat nggak ada yang berubah tuh kadang-kadang bosan. Benar. Mesti ada sedikit yang dirubah, jadinya Iya, kayak sayang kayak gimana lagi, nih? kayak lagi Benar. ada moodnya lagi. Betul. Nah, menjaga mood kalian itu nggak harus dari barang yang besar dan mahal. Benar. Dengan aksen-aksen yang kecil yang bisa bikin mobil kalian jadi lebih cakep, itu juga bisa. Gitu. Ya, Jadi, yang penting sih dipikirin aja kayak lu bilang tadi kan konsepnya gimana nih, ini gimana nih. Maksudnya nggak sekedar templok-templok aja gitu, enggak. betul sekali. Jadi buat teman-teman yang di rumah nih, ya kan, yang mudah-mudahan terinspirasi dan terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih banyak di Siap. udah ngobrol-ngobrol nih, sudah Iya. berbagi pengalaman dan gimana trikinya buat mobil ini, ya kan. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Diaret Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Indonesia. Dan jangan lupa juga kita ada knalpot KW Exhaust yang kita jual di Elite Brand di Tokopedia dan Shopee-nya Diaret Indonesia. Bisa langsung cek aja adakah mobil kalian yang ready ataupun yang mau PO juga bisa. Nggak begitu lama, cuma 10 hari udah sesuai dengan kemauan ataupun mobil kendaraan kalian gitu. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.